lain. Haleluya. Amin. Dengan benar ya, jadi nanti ada kalau di ilmu pemelidikan itu ada namanya apa yang dipelajari biasanya apa kadesta kayak cerita misi kan ya, ada kita belajar apa, ada belajar menggali Alkitab itu dari ada kata kuncinya itu dalam satu perikop ya. Nah jadi kalian akan belajar itu, terus mungkin ada sedikit dikasih bahasa aslinya gitu ya. Nah jadi itu nanti di bulan November kita ada itu kalau kalian mau rindu untuk lebih mengerti firman Tuhan. Nah sekarang kira-kira siapa yang mau duluan diberkati Tuhan melalui bacaan renungan harian setiap hari dari bulan ini, kan kita 1 bulan sekali ya. Siapa? Halo? Kalau misalnya muter begini duduk aja gak apa-apa. Biar temannya lihat begini kok duduk. Siapa? Kalau ada nanti saya buat muter, kalau nggak ada saya berdiri. Ini. Siapa? Andre? Nanti berarti nanti jam berapa? 30 menit kemudian atau 1 hour later ya. Mas Andre katanya abang Andre kode abang itu lah ini ya abang dia adik Andre abang dia kelas 10, kamu kelas 12. Kan kelas 12 apa 10? 11. Kelas 12. Ayo, sama. Mbak Kesia. Ayo, apa-apa Mbak Kesia duluan, nanti yang lain. Atau saya kasih ini juga. Kita akan bikin permainan. Coba dibuka Alkitabnya semua. Kalian ada baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Wah, 12 murid Yesus pas ya. Ayo, saya mau ini kita baca di Amsal pasal kemarin menurut saya berapa ya? Pasal 2 Oke, pasal 2 1 sampai 22. Ya, kita akan baca dulu nanti saudara
ya. Mulai Pak Yoel, Mas Andreas, Keisha, karena ya. Oke, satu dulu. Nanti putar lagi. Oke. Amsal pasal 2 ayat 1. Nah, Amsal pasal 2 ayat 1, faedah dari menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, kalau engkau mencarinya seperti mencari berat dan mencari seperti mengejar harta tercinta, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dan dari hidupnya datang pengetahuan dan kepandaian. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Mengucapkan kesalahan akan menyala engkau, kepatuhan akan menjaga engkau. Supaya engkau terlepas dari salah dan jahat, dari orang yang mengucapkan tipu mulus itu. dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, Yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat. Yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalan, dari perempuan yang asing dan mencuri perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya tenggelam ke dalam laut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Itu tentunya adalah orang baik dan dia adalah jalan orang benar. Karena orang bersela akan menjadi tanah, dan orang yang tak bersela yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan menggunakan dari tanah itu dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Amin. amin. Oke, jadi ini adalah faedah menuntut hikmat. Oke, coba 1 sampai 6. Satu kelompok berarti 4 ya. Berarti 3 orang. Berarti 1, 2, 3, 4. 1. Dua. Keempat, 1, 2, 3. Oke, yang 1 boleh 1, yang 2 boleh 2, dan seterusnya. Ayo. Silakan jadi tempat duduk. Yang nyaman. Duh, ayo tuh. Andre berapa? Dua. Kamu berapa? Andre berapa? Double Andre sudah. Oke, gak apa-apa. Oke, Aju kita berapa? 2. Oke. Jadi apa sih? Aku yang salah itu. Maju Andre, apa di sini aja? Bang Andre dan Andre, Andre di sini maju. Nah, oke. Oke, tugas Anda adalah Anda membaca Amsal pasal 2, cari 1 atau 2 ayat. Jadi cara ini, kalau 1 ayat itu ada komanya bagian terakhir, itu berarti nyambung sama bawahnya, ya. Tapi kalau nggak ada titik, cuma 1 ayat itu. Nah, kalian akan nanti di satu, misalnya pasal 1 ayat 1 itu nggak bisa ayat 1, 2, 3, 4, 5, ya. 5. Berarti kalian akan mulai dari
ayat 6 ya, ayat 6. Oke, sekarang saya ambil satu aja, anggap aja ini titik ya. Anakku, jika memenuhi perkataanku dan menyimpan perintahku dalam hatimu. Ada berapa kata di situ? Anakku, jika engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam, ada 11, 12 tadinya di dalam itu dilepas. Nah, ada 12. Nah, kalian akan membuat di dalam, ditulis dalam 5 kertas. Jadi ini nanti saya kasih kertas ini. Pokoknya satu kelompok ada 5 kertas. Nah, tahu jalannya 11 kata tadi digabung jadi 5 kertas. Paham ya? Pelan-pelan. 5 kertas. Nah, setelah 5 kertas ini nanti setiap kelompok akan sudah menulis, terus akan di ini apa? Nggak usah dikasih kode. Kelompok 1 siapa? Kelompok 1. Ya, 2, 3, 4. Oke, gitu ya. Jadi nggak usah nggak usah dikasih tahu. Nah, tapi kalian harus itu dulu memberitahu bahwa saya mau ambil ayat ini biar tidak double, ya, biar tidak didouble. Misalnya ini ayat 6, itu ayat 6, gitu ya. Kelompok 1 ayat 6, kelompok 3 ayat 6. Nanti dikasih tahu ya. Nanti saya akan tanya, cari dulu. Nah, jadi nanti setelah itu kalian tulis di sini. Ketika kalian nulis di sini, ini akan disembunyikan di ruangan ini. Kalian akan keluar yang menyembunyikan kelompoknya. Terus setelah itu baru setelah gantian kelompok menyembunyikan, semua masuk akan nyari, terserah mau itunya siapa. Nah, terus diurut, ini kalimatnya ini ayat berapa? Paham ya? Tapi kalian harus dapatnya 5. Kalau sudah 5 nggak boleh nambah lagi. Ya, semua harus dapat 5, nggak boleh. Kalau misalnya kalian, oh ini nggak cocok ayat 1, tukerlah sama kelompok lain tapi barter. Ngerti ya? Barter. Jadi kalau kamu tuker, ya kamu dapat 1, dia harus dapat 1. Kalau misalnya kelompok ini nggak cocok, gantilah kelompok lain. Kelompok lain nggak cocok, gantilah kelompok lain sampai 1 ayat itu terpenuhi. Paham ya? Paham ya? Oke. Perlu? Nah, jadi kalau sudah akhirnya 1 ayat itu terlengkap, kalau 5 ini lengkap, berarti kalian akan sudah selesai misinya. Ya, mencari ayat yang hilang. Ya, saya lupa ini apa? Mencari ayat yang hilang. Jadi misi kalian adalah mencari ayat yang hilang. Oke? Paham ya? Oke, sekarang sudah ketemu ayatnya? 2 ayat boleh. Nanti ini 1 lembar ini bisa 2 sampai 3 kata. Bukan kalimat ya, kata. Di dalam aku, misalnya kan 3 ya. Boleh 1 lembar ini ya. Berarti 1 lembar 55. Tapi bukan sorry ya, mungkin Anda nyari ayat bukan sekedar mencari ayat, tapi nanti dijelaskan. Ya, maksudnya apa itu? Ya. Jadi setelah selesai, nanti ini saya dapat ayatnya kelompok ini. Nah, kelompok ini harus menjelaskan apa maksudnya kalian mengambil ayat tersebut. Ya. Waktunya berdiskusi 3 menit dari sekarang. Pilih ayat dulu, terus baru kalian bikin ini. Ini maksudnya ayat ini apa, gitu ya? Supaya nanti kalau sudah selesai tinggal menjelaskan saja. Sudah.
Yul. Nanti tanya apa yang belum? Kurang? Pas. 5? Dua ayat itu 5 dibuat dalam 5 kertas apa 5 ini lembar ya. Apa caranya? Digabung kalimatnya. Coba dibagi dulu. Siapa yang sudah pulpen? Pulpen? Sudah ada? Pulpen? Betul. Oh iya. Sudah waktunya 1 menit lagi. Oke, sudah? Ya, saya akan tanya. Nanti diingat-ingat ya memulai. Kelompok 1 ambil ayat berapa? 6 sama 9. Kok muncul ada? Oh, harus ini ya? Harus urut. Kan maksudnya tadi kan ini. Jadi kalau di ayat pertama itu koma, berarti dia lanjutnya di bawahnya, berarti ayat 2. Nggak lompat, ya. Oke, kelompok 2 ayat 22. Ya, kelompok 3 7 dan 8. Kelompok 4 Desta, kelompok 11 10 sampai 11. Ingat-ingat ya. Berapa? 10, 11, 7. Ya, 7 kalian. 20, 7, 8, 9. Oke, ada 9, 10, 11, 20. Oke, sudah? Silakan ditulis. Tulis besar-besar supaya ini tempatnya bisa baca. Sudah? Kalau sudah, kita akan keluar sebentar. Terus satu kelompok masuk untuk nyimpen, waktunya cuman 15 detik, 30 detik dah. Ayo, kalau sudah, nanti cepet-cepetan ya taruhnya. Satu kelompok masuk untuk menyimpan, disembunyikan. Oke, 5. Mbak ada ditulis sih. Nggak usah, kelompok, nggak usah. Jadi tahu loh. Jadi tahu kelompoknya. 5, 4, 3, Ujung-ujung. 2, 2,5. Tapi emang bisa berarti tiap ini ketawa lo. Tadi apa? Pagi apa? Pagi oh kayak iso sih berbaris itu. Nulisnya ini.
habis ya. Oke. Jadi setiap kelompok nanti ada 30 detik waktu kalian untuk menyembunyikan. Jadi silakan keluar di sana semua. Nanti satu kelompok masuk, hitung 30 detik, langsung nyebar. Habis itu Anda keluar lewat sana, ganti kelompok sebelahnya, ya. Oke, sudah? Oke, jadi nanti Anda masuk ke situ, keluar di situ ya. Terus satu kelompok satu masuk, waktunya 30 detik, baru ke sini. Oh, di situ di mana terserah, di situ keluar ke sana, balik ke sana lagi ya. Tadi nggak boleh ngintip di sana, nanti ketahuan. Oke, silakan keluar. Ayo, urut kelompoknya. Oke, pokoknya kalau sudah bisa 30 detik ya. 1 menit cukup ya. Ayo. Apa? Iya, disampaikan. Hey. Sabar ya kelompoknya. Ayo kamu atur strategi ditaruh di mana? 3 orang maju langsung pegang 2, pegang 1, pegang berapa? Iya, dilipat 2 aja, dilipat 2. Dilipat jadi 2. Oh, kalian juga bisa. Dilipat jadi 2 ya. Oke, tetap intinya. Kelompok timer ya, supaya ini. Oke, saya akan beri 30 detik dari sekarang. Oke. Ayo, kelompok 1, maju. Go. Tutup deh, kalau ayo cepat. Waktunya cuma 30 detik. Nah, silakan keluar sana. Keluar sana. Sudah? Mana satunya? Oke. Pas, ayo nomor 2. Nomor 2. Ayo cepat ayo. Silakan disembunyikan mulai sekarang. Itu panggil ke sini. Kelompoknya itu. Ayo cepat waktunya. Ada di dalam sana. Nah, di dalam ya. Ayo cepat. Sebelah sana, lewat sana. Oke, 37 detik. Sudah selesai. Oke. Tinggal 5 detik. Kelompok 3. Mulai sekarang. Ayo. Ayo, 20 detik. Sana-sana enggak apa-apa. Dilipetnya 2 loh ya, jadi Iya, loh. 2. Sana. Oke, sudah selesai. Oke, pas kurang 6 detik. Terakhir. Kelompok apa? Ayo. Ayo cepet. Ayo. Jangan dimasukkan kotak lo ya. Oke, sudah. Di situ aja. Udah ya. Oke, stop. Sudah. Oke, sekarang kita masuk semua. Waktu Anda cuma 1 menit, 30 detik sama juga berjalannya. 1, 2, 3. Silakan jari. 5 ya, dapat 5. Yang jarinya tadi nyara jangan diambil. Kita satu toh. Ini terus gimana? Ya satu sebarang guys. Ya. Bisa deh kalau ayo. Ayo. Yang kamu naruh tadi jangan diambil. Aduh. Ambil aja semuanya. Pokoknya biar 5 ya, harus 5. Kalau udah 5, nggak boleh, harus dapat 5. Berarti kamu minta teman lagi. Oh, habis ayo. Ayo, habis lagi.
Pokoknya dicek. Wah. Oh, habis saya untuk kamera dari dia. Ayo. Iya, ayo. Bawahnya. Atau itu kayak kalah deh. Enggak boleh. Ayo, ini kumpang-kumpang. Ayo. Ayo, ayo. Wih, masa orang jero printer rek? Tiga. Oh, lompat. 4. Kelompok 3 dapat berapa? Kelompok 4 dapat berapa? 5. Oke, kelompok 5. Kelompok 4 sudah bisa lanjut itunya. Tinggal diurut cari alkitab di alkitab mau mana. Yang lainnya silakan nyari lagi cepet. Kalau udah, kok tanya temennya aja. Terus itu kan di bawah. Ditanya temennya. Bakat Batman. Tanya temannya, kamu sembunyikan di mana? Nanti cing. Ini caranya. Ayo. Tahu mana yang tulisannya udah. Ini ada formnya agak jauh ini. Speaker gitu kabel lo. Yang formnya mengilmu ini. Berapa ya? Kalau nggak ketemu tanya itunya temennya. Wes deh. Duh, ayo. Jebakan Pokok
dulu nih susah dicapai. Loh, dia kan Tanya saya. tanda ini baju ini juga ada kok. Tadi itu ada yang nanti itu 2 orang, satu. Lagi. Lagi. Teman-teman belum, saya belum. Apa misalkan? Apa sih ada Wes dulu, dulu. kita aja nomornya, akhirnya ketemu. Berarti itu yang nomor berapa itu? Kalau nomor itu ya. Kilo, sama balas. Identitas lupa. Ayo, yang sudah silakan balik. Mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan juga jalan yang baik. Orang apa? Orang mana? Yang terakhir lo bukan aku yang nyimpan. Susah dicapai. Ini kudu susah dicapai. Kan kakak ini. Oh iya. Dia tuh bingung ada asares. Oh gue. Loh, kok situ? Ini lah kamu kasih tahu. Gak dicari dulu gitu. Aku banyak sih manusia. Sofia semua terserah ya. Jadi susah dicapai. Nah, agak Kamu dan Jadi cuma muter situ. Jadi wali kurang apa? Kurang effortnya. Udah, ayo. Oke. Berarti terakhir deh. Kalau sudah ketemu, punyanya ayat berapa? Silakan. Berapa punyanya siapa? Oke. Punyanya aku? Oke, sudah. itu nggak tahu. Oke, sudah? Oke, silakan kelompoknya kelompok 1. Silakan, sudah ketemu punyanya kelompok berapa? Kelompok 4. Dibaca dulu. Ya, jadi ayatnya kebetulan 11. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan, kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Ulangi. Ya, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Yang 11, kebijaksanaan akan memelihara
Oke, Kak Neta, kasih itu anak ganteng-ganteng dua itu. Ya, Mas Nail dan Mas Farel. Apa maksudnya? Kenapa Anda memilih ayat itu? Betul. Karena apa? Apa maksudnya? Dibaca lagi ya. Tuh, ayat pilihan bukan ayat singkat, ayat pilihan tadi sudah ketemu sama kelompok 1. Tadi kan suruh ini sambil suruh menerangkan apa maksudnya. Hikmat akan memasuki dan memberikan kesenangan tapi bukan sejati. Hikmat akan memasuki hati Anda sehingga memberikan kesenangan tapi bukan sejati. lihat itu kan ada TV kan? Atau meta. Oke, sekarang kelompoknya 4, kelompoknya Nail, kamu ketemu punyanya kelompok berapa? Jadi sebutkan jadi kelompok berapa? Pak Keisha itu kelompok 3. 3. Dibaca dulu. Yang disediakan. Oke, silakan. Case-nya apa? Ini Win atau dia yang menjelaskan ayat 7 dan 8. Jadi di ayat 7 ini kan kata ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Jadi ayat itu terus isi ayat 8 itu sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orang yang setia. Jadi ayat ini juga mengajar pada kata yang itu menyediakan setiap pertolongan bagi orang yang jujur dan itu bisa menjadi perisai bagi orang-orang yang tidak bercela. Terus ayat ini itu juga mengacu pada hikmat yang sehat ya bagi orang yang tulus sehingga mereka memiliki wawasan dan pengalaman yang baik menurut jalan Tuhan. Jadi pemeliharaan Tuhan atas jalan orang-orang yang setia merupakan caranya membimbing mereka menuju keselamatannya. Oke. Sekarang kamu berarti nemu kelompok berapa? Ayatnya kelompok berapa? Kelompok 2. Ayat 20. Sebab itu tentukan jalan orang yang baik dan peliharalah jalan orang yang benar. Oke, silakan kelompok 2 untuk dijelaskan. Andre dan Andre, jangan kayak gitu. Jangan baca. Yang itu, yang muda biar pernah muda ya. Baca aja kan. Yang muda yang membaca. Khotbahnya itu untuk mengajak seseorang untuk hidup benar dan saleh dengan mengikuti jalan orang-orang yang baik dan tetap di jalan orang yang benar. Mas Andre bagaimana? Siapa yang tua? Andre tua dan Andre muda. Sama lagi dikit. Sama lagi dikit. Oke, sekarang kalian pasti terakhir mau baca tuh yang ini. Ya, kayak apa tulisannya? Dari ayatnya yang ke-9, maka engkau akan mengerti kebenaran, keadilan dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Oke, silakan kelompok 1. Ya, ayat 9 pertama
tahu kalau misalnya dengan mencari hikmat dan pengertian dari Tuhan, kita akan mampu memahami kebenaran dan keadilan, terus menemukan jalan yang baik, terus mampu menjaga diri kita dari kejahatan. Jadi tahu kita ini jahat, jadi lebih baiknya kita harus menghindar dari kejahatan. Kita jahat menghindar. Enggak Ya kamu lakukan dong. Iya, Yang kalau tahu itu jahat, menghindar. Ya. Oke. Ya kalau saya memang hampir sama sih. Ya pokoknya karena semua hikmat itu yang Tuhan berikan, kita bisa mengerti tentang kebenaran, keadilan dan kejujuran, dan mengetahui setiap jalan yang benar. Amin. Jadi hari ini kita belajar tentang apa? Manfaat menuntut hikmat. Jadi kenapa hikmat itu penting? Apalagi buat kalian yang masih muda, yang kalau dibilang pengalamannya ini masih jauh sekali ya, masih kalau misalnya diukur tinggi badan itu orang maksimal 2 meter, tapi baru 1 meter, belum ada 50 meter ya. 50 meter, 50 cm ya, belum ada 50 cm. Jadi harus banyak belajar. Makanya ketika kita belajar banyak hal, nah yang paling dibutuhkan adalah kalian boleh pintar matematika, boleh pintar ini itu, tapi kalau nggak punya hikmat sia-sia. Karena apa? Karena kalau kalian pintar itu ya pengetahuan umum apa, kalau tanpa hikmat tidak berguna ya. Itu hanya untuk diri sendiri, tapi tidak bisa berguna untuk orang lain dan tidak bisa memberikan kepada kalian hal yang kalau saya lakukan ini boleh nggak ya, benar nggak ya. Nah itu yang seringkali membuat anak-anak muda itu berpikir pokoknya saya suka saya kerjakan, padahal itu bisa berdampak bahkan merugikan dirinya sendiri, bahkan orang lain ya, orang sekitar yang dekat maupun yang agak jauh. Nah, dari mana kita bisa dapat hikmat? Dari Tuhan. Karena Tuhanlah ayat 6, karena Tuhanlah yang memberi hikmat. Dari mulutnya datang apa? Kepandaian dan pengetahuan dan kepandaian. Jadi caranya bagaimana? Ya datanglah kepada Tuhan. Cari Tuhan ya. Kamu cari Tuhan kapan? Hari Sabtu doang? Hah? Kalau kamu cari Tuhan kapan? Setiap hari cari Tuhan. Kalau pagi melek mata yang dicari Tuhan, jangan cari HP kurang di mau yo, 2 kali dicas, semalaman lupa gak dicabut, nah kan? Atau apa ini pakai earphone dari malam sampai pagi kabur, ya kan? Nah, cari Tuhan, melek mata cari Tuhan. Kenapa? Kalau kamu tidak cari Tuhan, di luar sana saya tahu dan karena apa? Karena orang tua kalian kasih tahu saya, ya, nggak semua sih. Tapi di luar sana pengaruh dia itu tidak makin baik, makin jahat. Makanya kayak tadi dia bilang kalau kita jahat jangan ya menghindar. Ya enggak lah. Ada perbuatan jahat, kamu tahu itu salah, jangan ditabrak, minggirlah. Kalau kamu tabrak, yang terjadi apa? Sakitlah kakimu, ya kan? Kalau misalnya tembok, dolar gitu ya, rugi siapa? Dirimu sendiri. Nggak mungkin dirimu sendiri, ada orang tua di sana, ya kan? Nah, jadi kalau kita mau menuntut Tuhan, cari Tuhan, ya. Apapun yang terjadi, apa bahasa Indonesia ada put God first itu ya. Jadi Tuhan duluan, ya. Ya. Jadi melek mata dan Tuhan. Mau tidur lapor sama Tuhan, kasih tahu ya. Ya, jadi hari ini apa yang mau pelajari dari permainan ini? Apa sit and apa itu? Apa maknanya permainan hari ini? Hei, apa? Kelompok 1. Ya. Apa maknanya? Mencari gampang susah?
Padahal loh, cuma segini, belum saya Sisanya suruh, sini. belum saya suruh keluar nyembunyikannya. Ayo, kelompok 4 gimana? Gampang susah gampang? Susah gampang? Susah. Tadi yang terakhir menemukan terakhir siapa yang baru terakhir? Enggak, yang susah ini. Nah, padahal bukan tempatnya yang tidur. Tadi ada yang jangan dimasukkan di kotak persembah. Itu kaca dibuka gitu ya. Nah, jadi permainan ini cuma ya ini kan supaya kalian seru aja bacaannya, biar nggak duduk aja ya, supaya kalian nyari-nyari. Kalau misalnya di acara ini, nanti kamu pakai apa ini energizer. Nah, kalian harus berusaha harus tenaga. Abika apa? Karena ini cuma jadi sini aja. Tapi tetap susah ya. Jadi untuk mencari satu barang itu kalau nggak teliti dan langsung tumbuh, padahal itu tempatnya itu tadi saya sudah lihat ada 2 anak taruh di sini. Saya nggak tahu taruhnya itu di mana. Penasaran kan? Dia di bola. Ini loh bisa diangkat. Ini diangkat di bawahnya, gitu ya. Tapi ya namanya kurang konsentrasi dan kalian nyarinya di situ tapi pikirannya di sana. Bisa kan? Kalian badannya di sini, pikirannya di luar, itu sama. Ya kan? Ada apa-apa. Ya. Jadi ingat, kalau kamu cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan badanmu digereja tapi pikiranmu kok jauh-jauh ini suka kemari-mari gitu ya. Jangan, kamu gak akan dapat apa-apa. Ya, kamu gak akan menemukan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Ya kan? Itu bukan di foto deh. Ya, oke. Jadi hari ini kita belajar bagaimana menuntut Tuhan. Ya, menjadi anak Tuhan yang butuh Tuhan setiap saat. Sungguh-sungguh cari Tuhan. Mencari Tuhan itu ada sebenarnya gampang, ya. Hanya butuh apa? Konsentrasi. Oke, perlu konsentrasi. Oke, pegang kepala. Belum. Terakhir ya. Lakukan apa yang saya katakan. Ya, lakukan apa yang saya katakan. Oke, nah lihat saya. Ya, lakukan apa yang saya katakan. Pegang kepala, pegang pundak, pegang pipi, pegang hidung, pegang kepala. Oke, sekarang lakukan apa yang saya lakukan, ya. Lakukan apa yang saya lakukan. Pegang kepala, tangan diletakkan, tangan diturunkan. Ayo. Oh iya. Aku masih Berarti ya kan? Berarti kurang konsentrasi. aku masih Suka. Jadi kan ada terakhir apa? Lakukan apa yang saya lakukan. Kalau saya ngomong tangan turun tapi saya di atas, ya harus kamu niru apa yang saya lakukan. Boleh? Bagaimana? Adik muda. Siok Andre. Oke, mari kita berdoa. Bapak dan Surga, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan menyertai kami, meskipun apapun yang terjadi, Tuhan baik. Melalui firman Tuhan dan permainan hari ini, Tuhan mengajar kami mengerti bahwa kami harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kami mendapatkan sesuatu yang indah yang Tuhan berikan. Sebetulnya hari ini Tuhan terus pakai anak-anakmu, seberapa yang hadir, seberapa yang setia, untuk tetap mungkin Tuhan mencari Tuhan
hikmat, akal budi, kepandaian, kecerdasan dilimpahkan kepada mereka di dalam melayani anak-anak yang diberkati Tuhan jadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipuji. Di dalam nama Yesus saya berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sebelum saya serahkan nanti saya ini ya mau ngomong hari ini atau besok, silakan bentuk panitia Natal remaja pemuda ya. Oke, silakan saya lanjut ke selanjutnya. Pertama itu Paul, tapi nanti ada pembicara. Oh ya, minggu depan ada pembicara luar bersama remajanya dibawa ke sini. Jadi kalian akan ada teman-teman minggu depan. Atau awal ya. Paul itu apa betul? Oh iya. Thank you.
anugerah, sukacita, kekuatan, hikmat, akal budi, kepada kecerdasan, dilimpahkan Tuhan buat setiap anak-anak yang setia mencari dan mengutamakan Tuhan dan segala sesuatu. Dan kita bersyukur dan surga yang curahkan daripada Allah Bapa, Putra Roh Kudus, kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus. Mari yang punya